Shalom. Ya. Puji Tuhan ya. Yang pertama-tama saya mau memberikan satu pengumuman dulu. Ya. Saudara, puji Tuhan kalau doa, menara doa kita ya sudah berjalan. Ya. Hari Kamis lalu ya yang pertama, saudara dan kita semua diberkati ya. Dan saya merasakan satu atmosfer yang sudah lama ya kita tidak rasakan ya. Saya percaya kita semua yang datang kita diberkati. Saudara, dan kita akan terus setiap Kamis kita sebutnya menara doa ya, mulai jam 7:30 di tempat ini di ruangan itu, dan di dalam doa itu kita akan banyak memuji dan menyembah Tuhan ya. Biarkan Tuhan yang mengalir, dan kita juga akan doakan ya kalau memang harus doakan seseorang. Dan saudara, nanti setelah ini setiap minggu selama beberapa minggu ke depan kita akan ada istilahnya pengarahan sedikit mengenai doa. Ya, hari ini nanti malam yaitu 7:30 ya. Saudara, jadi saya mau bagikan di situ yaitu apa sih yang disebut dengan intercessor, pendoa, ciri-cirinya apa yang harus dilakukan, kenapa harus ada pendoa, apa tujuannya, apa fungsinya, bagaimana kedudukannya, itu semua sedikit demi sedikit, karena cuma setengah jam saya mau bagi dan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Jadi nanti kalau saudara yang mau ikut, saudara nanti kita kumpul di ruangan saya jam 7:30. Jadi sebelum 7:30 saudara pulang dari ibadah, saudara silakan makan. Ya, by 7:30 kita kumpul di situ karena by jam 8 kita sudah harus selesai juga. Ya, saudara, welcome untuk datang. Itu yang saya mau sampaikan. Dan mari kita lihat hari ini firman Tuhan yang diambil dari Matius 13. Kita lihat dari ayat yang ketiga, Matius 13 dari ayat yang ketiga ya, sampai ke 8 ya. Saudara, ini ayatnya yang kita lihat dulu yuk. Sudah? Kalau boleh saya undang sama-sama ya, kita membaca ayat ya. Sudah siap? Matius 13 dari ayat yang ketiga sampai ke 8. Belum? Oke, kalau ada yang bisa dilihat pakai handphone, pakai apa silakan. Kita akan mau baca. Saya mau saudara coba perhatikan ya. Saudara perhatikan mengenai ada 4 hal ini. Yang pertama, yuk kita baca dulu yuk. Dan ia mengucapkan banyak hal, mari yang sama-sama yang keras ya. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang keempat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Saudara, ada berapa jenis benih ini yang ditabur? Yang pertama di pinggir jalan, oke? Yang kedua di mana? Tanah berbatu-batu. Saudara hafalkan ya. Pertama pinggir jalan, kedua tanah berbatu. Ketiga di mana? Semak duri. Keempat tanah yang baik, tanah yang subur. Oke, kita lihat artinya. Yaitu mulai dari 19. Saudara tolong hafalkan ya 1, 2, 3, 4-nya. 19, mulai dari 19, Matius 13. Yang 19 dikatakan, ya, belum?
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi ia tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu yang nomor 1. Oke. Nomor 2 ayat ke-20. Apa artinya yang ditabur yang tanah berbatu-batu? Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman ini dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dan orang itu pun segera murtad. Kedua. Yang ketiga yaitu di semak duri. Artinya apa? Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang keempat, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Oke, satu-satu. Yang pertama ditabur di mana? Pinggir jalan. Kedua, berbatu-batu. Ketiga, semak duri. Keempat, tanah yang subur. Saudara, saya pernah bagikan ini. Yang hanya bagian kedua, betul? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Tanggal 31 Januari, 3 minggu lalu. Saudara bisa lihat penjelasannya mengenai yang poin kedua, yang tanah berbatu-batu. Itu saudara bisa lihat di YouTube, bisa lihat dari Facebook, saudara lihat aja Januari 31. Ya, saudara itu panjang lebar saya khotbah mengenai hal ini. Saudara itu Januari. Ternyata waktu bulan Februari saya dapat tuntunan dari Pak Niko. Ya, ternyata Pak Niko sampaikan mengenai hal ini, karena itu saya mau sampaikan hal ini karena ini visi, tuntunan Tuhan, visi dari Tuhan. Karena itu hari ini saya mau sampaikan visi tuntunan dari Tuhan untuk kita semua. Yang ternyata sama, tetapi ada penekanan yang berbeda. Apa saja? Ya, mau dikasih tahu mengenai penekanan yang di sini. Dikatakan yaitu yang pertama. Dikatakan setiap orang mendengar firman, ia tidak mengerti, sama seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Oke, saudara, ada dua, tidak mengerti, atau kedua, tidak mau mengerti. Beda. Saudara bisa ngelihat cirinya? Saudara bisa ngelihat perbedaannya? Dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa? Dia kalau yang tidak mengerti gini, ini Pastor Bina ngomong apa sih? Kok kayaknya nggak, dalam bahasa Inggrisnya nggak mudeng, gitu kan? Nggak mudeng gitu ya, nggak nyangkol, nggak apa. Saudara nggak ngerti. Atau misalkan tidak mau ngerti. Kenapa dia nggak mau ngerti? Oh banyak. Mungkin harusnya sore udah ngantuk, harusnya mau tidur, diajak teman saudara nggak enak hati, saudara datang sehingga pikirannya kemana-mana, terpaksa. Bisa juga tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti mungkin karena diajak juga tidak mau mengerti karena mungkin datang ke gereja mau ketemu si Ahem gitu. Mau lihat si Ahem, jadi fokusnya di si Ahem. Akhirnya kelihatan kan? Saudara bisa kelihatan orang-orang yang seperti ini, dia akan di gereja tapi mata ke depan, pikirannya kemana-mana dan seperti gelisah. Oke? Kelihatan. Nomor 2, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dikatakan orang ini menerima, dengan gembira. Saudara, ini saya sudah jelaskan bahwa akhirnya tumbuh tapi akarnya tipis. Waktu datang penganiayaan akan firman, tidak tahan dan mati. Kenapa? Secara singkat saya bilang kemarin 2 minggu lalu saya bilang ada yang namanya hidden brain. Kalau saudara baca Alkitab, saudara mendengarkan sambil lalu, itu tidak akan tertanam. Masuk memori namanya hidden brain.
Saudara, apa hidden brain? Saudara ntar lihat aja di YouTube, di khotbahnya, oke? Saya tidak akan bahas di situ. Yang ketiga, ayat 22. Yaitu yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, yaitu orang yang mendengar, tetapi tumbuh bersama-sama dengan duri, dengan semak duri. Dengar, dia tumbuh loh. Sama-sama tumbuh. Bukan mati, sama-sama tumbuh, tapi tumbuhnya dengan semak berduri. Bersama-sama dengan semak berduri. Apa artinya? Yaitu kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran kita itu menghimpit kita. Contohnya bukan yang soal rohani dulu dah. Contohnya hal yang tidak rohani. Kejadian saya lah. Saya pernah ngalamin lah. Yang saya sendiri yang ngalami ya. Saya tidak pernah lupa. Saya pernah bagikan ini, tapi saya mau bagikan mungkin ada yang belum pernah dengar. Kejadian saya tidak pernah lupa karena itu yaitu 17 Agustus. 17 Agustus di mana? Upacara bendera di konsulat. Oke? Saudara tahu kan, siapa yang pernah ke konsulat? Huh, 100? Oke, parkirnya itu gampang susah? Enggak susah sih, tapi sangat susah. Tidak susah, tapi sangat susah ya. Nah, apalagi mau upacara bendera, rebutan kan parkir. Ya udah, saya berusaha datang lebih awal, cari parkir. Waduh, saudara udah turun naik cari parkir, tiba-tiba saya ngelihat ada beberapa spot. Ya itu nggak mikir langsung, ya. Nggak ini ya, pengalaman dari Indonesia sama gitu, dibawa ke sini ya, nyetir, masuk, tenang kan, puji Tuhan dapat parkir, udah, upacara bendera dong, udah, mulai upacaranya udah mulai duduk, mulai berdiri, tenang, terus ditanya sama pendeta sebelah, Bapak parkir di mana? Itu di situ. Iya, puji Tuhan dapat parkir. Terus gini, Bapak lihat nggak di situ kayaknya ada yang street cleaning loh. Aduh, itu upacara bendera begini. Aduh Tuhan. Aduh, saudara. Terus udah gitu tau nggak, saudara, kan kita di konsulat itu kan di atas udah tempat terbuka kan. Waktu tenang-tenang, suara truk sampah lewat. Nggak terlalu truk sampah, nggak tahu yang buat bersihin dah. Pokoknya ada truk lewat. Aduh Tuhan, dalam nama Yesus, lewatkan Tuhan, butakan matanya gitu. Enggak seperti itu ya, enggak jahat banget gitu ya. Tuh, aduh, saya mau tanya, kira-kira saya bisa konsentrasi enggak? Hah? Hebat kalau bisa loh. Hebat kalau bisa. Itu namanya kekhawatiran yang ini cuma contoh yang tidak Kristen. Ini yang real, yang nyata, betul. Tapi saudara, waktu ngalamin itu, saya parkir di tempat yang salah, kekhawatiran itu menghimpit saya. Pertama, saya susah untuk berpikir. Dia ngomong apa, saya nggak kepikir. Nggak peduli lah. Yang peduli itu parkir, itu mobil kena nggak, kena tiket nggak, ditol atau enggak, gitu kan kepikirannya. Nah saudara bisa bayangkan, kalau keadaan ini kekhawatiran, itu yang dimaksud dengan menghimpit. Kalau saudara gitu, bisa nggak fokus? Hah? Nggak mungkin. Bisa, ada yang bisa. Tapi saya bilang susah lah. Nah kalau saudara bekerja, keadaan seperti itu. Saudara naik BART, saudara udah bekerja, tiba-tiba saudara ingat mungkin mobil lupa dikunci. Itu seharian saya mau tanya, kerjanya bisa nggak? Bisa sih kerja. Tapi efektif nggak? Oh belum tentu. Betul? Khawatir, aduh tuh mobil parkirnya di pinggir jalan, tapi lupa dikunci. Aduh nanti kalau ada apa-apa gimana? Ada barang saya di bagasi nanti hilang, nanti gimana? Semua kepikiran. Pertanyaannya, oke lah kalau bisa kerja boleh, bisa berpikir boleh. Tapi yang pertanyaan gini, apakah bisa efektif atau enggak sih? Yakin enggak? Setuju sama saya? Ini contoh kekhawatiran. Nah kekhawatiran ada yang kekhawatiran yang lain. Misalkan apa? Mungkin ada yang sakit di Indonesia, saudara, atau ada yang ngalami kesulitan, ada yang ngalami ini, ngalami itu.
Saudara. Nah, saudara dengar, kekhawatiran ada sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi yang kepikiran, khawatir itu mau diusir tapi nggak bisa. Betul? Itu akan ada di dalam, muncul itu ada di dalam aja gitu. Yang paling kerasa kapan munculnya? Kalau saudara lagi diam, baru itu muncul. Saudara, hari ini saya mau bagikan, kekhawatiran itu harus dihandle dengan baik. Karena kalau tidak, dia akan bisa menghambat pertumbuhan rohani. Oke? Itu dulu ya, kekhawatiran. Yang kedua apa? Tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Kenapa kekayaan disebut tipu daya? Tipu daya artinya apa sih? Tipu daya kekayaan. Tipu daya apa? Pernah ditipu? Pernah ditipu? Saudara, kenapa kekayaan disebut tipu daya? Saudara gini, karena itu tidak benar gitu. Kemarin saya baru melihat satu video seorang yang sangat pintar, dia dari Harvard University, profesor, dia research 4 orang di Boston, yaitu 4 orang dari anak yang umur 17 tahun, dia research selama 75 tahun. 75 tahun, 4 orang. Dan masih berlangsung sampai sekarang. Dia punya foto dari kecil, dari umur 17, umur 40, sampai sekarang umur 87 orangnya masih hidup. Itu research yang terpanjang yang saya pernah tahu. Saudara, nah dia ini orang pintar. Dia cuma bilang gini, rata-rata waktu masih muda, kalau ditanya, apa cita-cita atau keinginan? Rata-rata mereka bilang ingin berhasil, sukses, atau kaya. Siapa yang punya kerinduan seperti itu? Oke, itu rata-rata. Tapi saudara lihat, setelah dia berumur di atas 40 atau 50, kalau ditanya apa tujuannya? Bukan kaya lagi. Punya apa? Punya teman-teman, punya satu community yang baik. Nama yang baik. Lain ya. Waktu kecil maunya apa? Maunya kaya. Maunya berhasil, maunya sukses. Tapi kalau dia berumur dia enggak loh. Udah mau mati, lebih penting apa? Komunitas yang baik. Kenapa sih ingin cepat kaya? Saya pengen tahu. Saudara ada yang kenapa ingin cepat kaya? Ingin kaya? Ya pengen dong pastor. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, pengen makan makanan yang enak, betul? Tapi dengar, itu disebut tipu daya. Saudara, begini. Karena itu tipu daya, atau dikatakan yang lain yaitu tipu daya atau kenikmatan dunia. Ini penting, kenikmatan dunia. Siapa yang punya prinsip begini? Mumpung masih muda nih, aduh, saya ya namanya juga masih muda, ingin tahu lah, ingin tahu inilah, ingin tahu itulah, ingin cobain ini, cobain itu, ke tempat ini, ke tempat itu, betul? Siapa yang punya prinsip seperti itu? Mumpung lah, kan supaya luas wawasannya. Siapa yang punya konsep seperti itu? Saudara, tidak 100% salah, tapi juga tidak 100% benar hal itu. Begini, kenapa ini concern? Contoh. Seseorang yang hobi baseball, dia senang dengan Giant, ya, baseball. Siapa yang hobi suka nonton Giant atau memang fans dengan Giant? Nggak ada, heran loh. Nggak ada ya. Saudara gini, pernah dengar kejadian sekitar 2002 atau 2003. Waktu pertandingan, Gary Bond masih main waktu itu. Tahu nggak Gary Bond? Bukan James Bond. Gary Bond. Dia mukul, terus kemudian dia pernah bola yang keberapa itu dia sampai ke penonton. Ya, sampai ke penonton. Dan kemudian akhirnya orang ini dapat. Saudara tahu itu? Siapa yang tahu kejadian itu? Tapi ada satu orang klaim ngesu dia bahwa dia itu ngerebut bolanya. Pernah
Ada yang pernah dengar? Ya, berapa sampai itu bertahun-tahun. Saudara, dia disu karena bola itu sebenarnya milik orang itu. Dan tidak ini. Nah, gini, kejadian gini. Tidak di tengah-tengah jalan, jadi dia dideketin gitu. Dia bilang gini dah, saya jual kamu nggak usah ini dah. Oke, saya beli dah bolanya dah. Kalau gitu. Kira-kira saudara berapa dia mau beli? Saudara tahu? Sekitar tahun 2002. Guess saja, kira-kira ini orang mau berani beli berapa sih itu bola? Berapa? Lah? 2000. Ini kayak lelang. 2000. Dulu yang lain. Yang lain berapa? Ada lagi? 10.000. Mirip sih, mirip. Loh? 11.000. 200. Bukan 500. 500.000. Nah, saudara bisa bayangkan bola ini bagi saya, ini siapa yang pintar, siapa yang bodoh ya? Saya nggak ngerti loh. Benar loh. Ini bola, bola 500.000. 500.000 saudara. Saudara, kadang-kadang orang yang namanya hobi udah nggak kepikir itu mahal dan tidak mahal. Kita bisa lihat, betul? Tapi mereka yang hobi ini bahayanya di situ. Sekarang kalau ditanya, benar nggak kalau misalnya dia anak Tuhan, benar nggak? Yakin nggak beli bola 500.000? Yakin. Banyak orang masih susah, betul? Di sini, itu oke lah, itu contoh yang ekstrim lah. Karena itu lukisan juga ada yang mahal, ada yang kita pikir ngapain sih kok lukisan orang gitu berani beli, udah dah, nggak usah mikir dah. Ini namanya juga orang hobi, orang seneng art gitu kan. Bukan berdosanya bukan di situ, tapi hati-hati. Jangan sampai ini orang seperti anak ini ambisi itu sampai menutupi suara Tuhan. Kalau saudara tidak bisa lagi mendengar tuntunan suara Tuhan, itu yang bahaya. Karena itu Pak Niko bilang bisa membahayakan sampai tingkat keselamatan bisa hilang. Kenapa bisa sampai hilang? Contoh dulu ya. Oke, sekarang tadi lihat, 1 jatuh di mana? Pinggir jalan. Nomor 2 di berbatu-batu. 3 di semak duri. Yang keempat di tanah yang subur. Oke. Sekarang nomor 1 ya kelihatan lah. Nggak usah dihitung. Saya mau tanya begini. Yang nomor 2, 3, dan 4. Oke. Saudara bisa lihat yang paling di gereja, yang paling nyata nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Yang paling kelihatan. Tipe orang yang mana? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Saudara tahu, kalau di gereja yang paling kelihatan yang mana? Nomor 2 loh. Kenapa? Dia menerima dengan gembira. Waduh, yang lain enggak loh. Yang lain enggak, dibilang hanya menerima. Jadi yang nomor 2 nih bisa-bisa aminnya paling kenceng. Nyanyi paling kenceng, paling semangat. Itu nomor 2. Kenapa? Kalau nomor 3, nomor 4, nomor 3 dan nomor 4 dua-duanya konsentrasi. Semuanya konsentrasi, tapi dikata nomor 2 menerima dengan gembira. Oke? Antara 2, 3, 4. Sekarang 2, 3, dan 4 ada di gereja. Nah, kalau nomor 2 yang paling kelihatan. Nah sekarang kalau gitu dari mana taunya bahwa dia nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Taunya dari mana? Hah? Loh benar. Di gereja sama nggak? Sama. Dengerin nggak? Menerima nggak? Menerima, cuma nomor 2 lebih ceria. Tapi semuanya menerima, semuanya konsentrasi, semuanya dengerin. Betul? Nah kalau semuanya sama, kalau gitu ketahuan bedanya. Sekarang dia nomor 2, nomor 3, nomor 4 dari mana dong? Bukan waktu di gereja. Di luar sono. Keluar dari tempat ini, lihat hari Senin sampai hari Sabtu. Gimana dia? Disitulah terlihat dia nomor berapa. Kalau ada orang yang bilang, waduh katanya Tuhan, saya berdoa, mana Tuhan gak tolong. Nah kelihatan itu nomor berapa. Ada orang mikirin, aduh gimana ya gini, aduh nanti kerjaan saya gimana, aduh nanti itu nomor berapa.
Tapi ada juga orang yang kuat. Enggak, kita percaya bahwa Tuhan akan tolong. Saudara bisa lihat apakah dia nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Bukan waktu di gereja, tapi waktu di luar gereja. Baru kelihatan dia nomor berapa. Betul nggak? Di situ. Tapi Paniko bilang, yang di gereja adalah hanya nomor 3 dan 4. Loh, padahal nomor 2 paling semangat. Betul? Menerima dengan gembira. Kenapa nomor 3 dan 4 saja yang ada di gereja? Kenapa? Karena nomor 2 dia bilang dia menerima dengan gembira. Waktu datang penganiayaan dia murtad. Berarti ke gereja cuma sementara dan hilang lenyap. Karena itu tidak ada di gereja lagi. Nomor 1, boro-boro dah. Ceweknya hilang dah. Yang dituju nggak dapat, udah dapat hilang, gone. Nomor 1 oke lah. Nomor 2 menerima tapi dia murtad. Orang murtad apa? Artinya menyangkal. Jadi karena itu yang ada di gereja cuma nomor 3 dan 4. Kelihatan nggak bedanya? Agak tidak kelihatan. Kenapa? Dia tetap rajin ke gereja. Dia mungkin berdoa. Dia mungkin melayani Tuhan. Sama semua. Bedanya apa? Bedanya begini. Konsepnya dia itu masih duniawi. Karena itu bisa dilihat. Buat saya sih gini. Bisa dilihat. Kalau dia di Facebook atau apa, yang dia yang mana? Model-model yang gimana? Betul nggak? Yang rohani kah atau yang duniawi kah? Kayak gitu kan? Jempol. Cucut gitu. Jempolnya banyak, tapi hal apa yang dilihat, apa yang di-like. Kalau dia hal yang rohani, dia kelihatan. Tapi kalau hal-hal di dunia ya memang kelihatan di situlah, gitu. Itu terlihat karena itu yang 3 dan 4 itu yang ada di gereja. Tapi masalahnya begini, saudara. Hari ini saya mau bagikan ini karena ini dari Paniko, saya harus bagikan. Betapa penting hati-hati kekhawatiran tipu daya itu jangan sampai keselamatan kita hilang. Kenapa bisa hilang? Lihat di Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Matius 22. Saya akan bacakan. Nanti sampai ayat yang 14, tapi saya bagi tiga grup, 3 bagian. Yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi 2 kali raja kirim, ya. Untuk kasih tahu, yang pertama undangan, kedua kasih tahu makanan semua sudah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Sampai di situ. Saudara, di sini berbicara bahwa raja itu mewakili gambaran daripada Tuhan. Perjamuan kawin berbicara mengenai gambaran kerajaan sorga atau keselamatan. Jadi Tuhan mau kasih tahu gambarannya, kerajaan sorga itu seperti perkawinan ini, bahwa bahwa Tuhan itu mengundang kepada semua orang. Tapi pertama kali sebenarnya prioritas dikatakan begini, itu hanya kepada undangan. Undangan ini siapa? Yaitu orang Israel. Saudara, sebenarnya pertama kali keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Tapi mereka dikatakan mereka menolak. Karena itu mereka menyalibkan Yesus. Yesus, dia bilang Yesus yang disalib, yaitu orang, bukan Tuhan. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias. Oke? Itu yang mereka sampai sekarang.
Mesias itu belum datang. Jadi mereka itu tukang kayu. Mereka bilang dulu, aku kenal mama, papanya, saudaranya. Saudara semua itu manusia, kenapa Yesus bisa jadi Tuhan? Gak masuk akal buat mereka. Oke? Nah akhirnya mereka menolak. Itu gambarannya. Yang dilihat begini. Terus gambarannya itu raja mengundang. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak datang dalam undangan itu? Kenapa mereka tidak datang? Ayat yang ketiga, mereka bilang apa? Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudara dengar, tidak mau datang. Bukannya tidak bisa datang. Jadi kalau dia tidak mau, ini lain. Karena itu mereka katakan di kelima dikatakan ada yang pergi ke ladang atau mengurus usahanya. Jadi kalau dia memangnya tidak niat datang, ya bisa aja diniat-niatin datanglah ke datang ke ladang lah, ngurusin ladang lah, atau datang ke usahanya lah, ngurusin usahanya, dibuat-buatlah semua itu. Ya berpergilah nanti ke sana lah, ke sini lah, mau menikmati itu, menikmati ini, mau bermacam-macam alasan. Tidak datang. Tapi intinya cuma satu. Kenapa? Ya nggak datang. Buatlah berbagai alasan. Saudara, ini satu tingkatan. Ini yang namanya tipu daya. Sudah kena tipu daya. Waktu ambisi, waktu keinginan itu datang, sehingga muncul bersama-sama antara Tuhan dan duri atau ketipu muslihat atau kekhawatiran atau kenikmatan dunia ini. Waktu muncul bersama-sama, apa yang kita putuskan. Sekarang bagaimana kita putuskan? Kalau saudara masih memutuskan, masih bisa punya sense. Oh ini tidak benar, ini tidak baik. Saudara, tidak semua ambisi, tidak semua hobi itu baik dan benar. Tidak semua salah juga, tapi tidak semua berguna. Karena itu sebenarnya Tuhan juga berbicara. Bukannya Tuhan larang semua, tidak. Tapi juga kita harus be wise. Yang mana baik, mana tidak baik, mana perlu, mana tidak perlu, mana berguna, mana tidak berguna. Semua yang kita lakukan. Karena Tuhan pasti berbicara. Ini satu contoh adalah gambaran kalau tidak dibereskan, tidak dibenarkan mengenai hal ini, diluruskan oleh Tuhan, bisa bablas. Kalau udah bablas, Tuhan bilang apa? Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Tuhan bilang gini, ini orang sekarang aku cap tidak layak. Kalau Tuhan bilang kita tidak layak, itu berabe. Betul nggak? Pada privilege pertama, siapa? Undangan. Kita, ingat, tidak semua orang punya kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan. Saya kesaksian sedikit. Waktu saya dapat green card. Saya dapat green card tahun sekitar 99 ya. Hah? 92 itu udah masuk ke sini ya. Tapi DV2000 saya dapatnya. Namanya DV2000, saya dapat green card dari lotre. Tahu kan? Saya bukan pasang lotre. Namanya memang gitu. Lotre diundi gitu. Cuman muncul saya gitu. Saudara tahu kan setiap tahun tuh Amerika open buat berbagai bangsa masukin, ya untung-untungan dapat ya dapat. Saudara tahu itu? Dan waktu itu saya ingat waktu itu saya masih sekolah tingkat 1 atau tingkat 2. Terus koko saya di sini, ya koko saya yang applyin. Mau nggak green card? Saya bilang green card apaan? Saya nggak pernah dengar green card itu. Gitu. Iya buat tinggal di Amerika. Aduh, akhirnya koko saya yang applyin. Koko saya tidak dapat, saya yang dapat. Gitu kan? Nah, saudara, menurut saudara waktu saya dapat gimana reaksi saya? Nama juga green card nggak tahu apaan. Begitu dapat, dapat. Waduh, bukannya happy. Wah, puji Tuhan. Enggak, saudara. Iya, aduh, gimana nih? Waduh, nggak tahu dah, pusing dah. Saya masih sekolah, nggak kepikiran, saudara. Kok bisa gitu? Ya udah. Di situ saya sempat memutuskan,
karena saya nggak pernah kepikiran akan hidup di Amerika, jadi dan saya masih sekolah di Indonesia, sekolah arsitek waktu itu, saya ingat banget. Terus saya pernah berpikir gini, udah dah saya mendingan saya drop aja dah. Saya gugurkan saya. Puji Tuhan saya nggak gugurkan. Puji Tuhan yang pertama, kalau saya digugurkan, saya nggak di sini, nggak berdiri di sini maksudnya, gitu ya. Tapi bukan yang itu. Yang kedua gini, untung saya nggak gugurkan. Kenapa? Ternyata saya dapat informasi dari lawyer, dari apa gini. Mereka itu kalau dapat lotre green card, saudara tidak ambil, saudara tolak artinya. Kalau saudara di Indonesia mau apply visa normal turis, saudara akan sulit masuk lagi. Saudara tahu kenapa? Prinsip mereka simple. Mereka bilang gini. Mereka bilang menurut kata saya, kata-kata saya, gini, itu artinya tidak respect, tidak menghargai. Ini kata-kata saya. Maksudnya gini, tahu nggak yang apply itu berapa banyak? Berapa banyak? Puluhan ribu. Yang dapat berapa banyak? Cuma berapa ribu. Jadi maksudnya orang lain masih banyak yang butuh. Kamu dapat tapi kamu nggak pakai. Pemerintah Amerika bilang keterlaluan. Nggak respect. Nggak appreciate. Betul? Karena itu pemerintah Amerika, oh nggak ada tertulis bahwa nggak boleh itu nggak bisa masuk. Nggak. Tapi saudara tetap aja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak menghargai privilege. Kesempatan yang sudah diberikan. Karena itu Tuhan bilang di sini. Kalau yang pertama dikasih kesempatan, saudara enggak, Tuhan bilang ini orang enggak layak. Saudara tahu Tuhan ngapain? Orang yang begini, undangan yang pertama, Tuhan bilang, Tuhan biarin. Orang yang begini, terus hidup dalam ambisi, hidup terus ingin kaya, cari uang terus. Ini kesana kesini, banting tulang dan apa. Terus dengan ambisinya mau ngapain. Tuhan apa? Biarin aja. Karena Tuhan bilang percuma, nggak akan masuk kerajaan surga. Tuhan tidak tegur lagi, kenapa? Karena percuma orang seperti ini udah nggak bisa dengar kata-kata Tuhan. Tuhan ngomong pun sama dia akan digubris. Karena itu dikatakan berbahaya, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan juga kenikmatan dunia. Kalau tidak dikontrol bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Kata Pak Niko seperti itu. Hari ini saya mau mengingatkan satu hal. Kalau ada di antara saudara, saya percaya masih ada. Tuhan pernah ingatkan kepada saudara bahwa saudara harus bantu seseorang. Tapi mungkin saudara lupa. Saudara harus lakukan. Yang kedua, kalau dia ada di antara saudara, Tuhan minta saudara bantu hal ini. Saudara ternyata sibuk atau lupa. Hari ini, malam ini, Tuhan ingatkan, lakukan lagi kembali. Yang ketiga, kalau ada, mungkin Tuhan pernah berbicara atau Roh Kudus tahu dalam hati saudara, untuk saudara minta lakukan sesuatu, tapi ternyata saudara lupa, saudara lakukan. Amin. Dengar apa yang ada pada kita, kesempatan ini tidak semua orang miliki. Tidak semua orang punya chance untuk bisa melakukan ini. Kalau Roh Kudus jelas berbicara kepada kita, apa yang kita minta harus lakukan atau menolong seseorang. Saudara, Tuhan punya spesifik, berarti Tuhan punya spesifik apa yang ada pada kita untuk nolong ini. Untuk nolong sesuatu, untuk nolong orang lain. Amin. Itu maksudnya. Jadi biarlah malam ini mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan pernah berbicara, mari lakukan lagi apa yang Tuhan pernah minta kita lakukan. Amin.
Apa yang terjadi selanjutnya dalam perkawinan? Waktu dikatakan mereka tidak layak, dikatakan sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Akhirnya penuh dengan tamu-tamu, penuh sesak perjamuannya. Oke. Artinya bicara mengenai apa? Mengenai privilege buat kita. Karena bangsa Israel torak, kita ada keselamatan. Petrus aja muridnya tidak menyangka bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang Israel. Sampai Petrus dapat penglihatan, Tuhan bilang kamu harus ke tempat ini. Ternyata keluarga orang Yunani yang pertama, Cornelius, yang bertobat. Oke. Sekarang next bagian yang ketiga. Dari ayat yang 11 sampai ke 14. Udah nih ya. Waktu ada perjamuan sudah dimulai, ada pesta. Ayat ke-11 sampai 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Nah, saya kan jadi berpikir begini. Tuan raja perintahkan kan, panggil semua orang yang di luar. Mereka panggil dong. Itu yang jahat, yang baik, masuk dong. Menurut asumsi saya, ya namanya dari pinggir jalan. Kalau lagi main basket, terus tiba-tiba dipanggil, suruh masuk perjamuan. Dia pakai pakaian basket dong, harusnya. Benar nggak? Hah? Ya dari mana pakaian pestanya? Kan namanya juga Tuhan bilang dari pinggir-pinggir jalan. Benar nggak? Saya pertama berpikir seperti itu. Tapi ternyata ada satu kata. Di ayat yang ke-11 dia bilang gini. Waktu raja masuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang. Loh, cuma melihat seorang padahal itu penuh. Ternyata yang tidak berpakaian pesta cuma satu orang. Yang lainnya berpakaian pesta. Kan jadi bilang, loh kok bisa? Nah ternyata begini. Zaman dulu pesta berbeda dengan zaman sekarang. Ini kan zaman Tuhan Yesus. Dia berbeda. Jadi begini, dulu yang mengadakan pesta untuk rakyat itu adalah tugas tanggung jawabnya raja. Ternyata dulu itu raja kadang tidak hanya menyediakan makanan atau pesta, tapi termasuk juga menyediakan pakaian. Mungkin bukan pakaian seperti sekarang baju pesta, mungkin ada jubahnya atau mungkin apa. Jadi sebenarnya gini, kalau saudara melihat komentar yang lain, waktu mereka diundang untuk ke perjamuan, mereka dikasih kesempatan untuk berbenah diri. Dikasih kesempatan sehingga waktu pestanya malam, mereka dalam keadaan yang layak untuk ada di pesta. Jadi tugasnya raja menyediakan pesta, makanan, minuman termasuk pakaian. Tugasnya undangan ngapain? Datang, ganti pakaian. Itu tugasnya. Saudara, satu hal begini. Dari ayat ini, kalau raja tidak turun melihat tamu, orang atau kita tidak tahu bahwa dia itu tidak berpakaian pesta. Benar nggak? Yang tahu pakaian pesta siapa? Cuman raja. Kita semua yang datang tempat ini. Kita nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Yang tahu kita nomor berapa? Cuman Tuhan.
Kita di sini tidak tahu. Saudara di luar baru kelihatan. Tapi yang tahu persis kita nomor berapa, itu cuma Tuhan. Sekarang kita di berapa? Mendingan saudara berdoa ke Tuhan. Hari ini, saya mau tutup dengan satu ayat, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Begini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Jadi, Tuhan itu pokok anggur. Yang tidak berbuah diapain? Dipotong. Dipotong pakai apa? Potongnya pakai apa? Hah? Pakai apa? Hah? Nggak pernah potong ya? Anak mami. Pernah potong pohon nggak? Hah? Gunting. Betul, ini ketahuan, pernah potong tanaman. Potong pakai apa? Gunting. Kalau dia setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Bersihin pakai apa? Dibersihkan pakai apa? Tahu cara bersihin? Tadi bilang ada yang begini, disemprot pastor. Salah. Enaknya aja disemprot. Itu bukan dibersihin, itu namanya disemprot. Dibersihin. Pakai apa? Gunting juga dibersihin. Ini kalau ada yang nggak benar, ininya bentuknya dibersihin. Ada tanaman yang liar, diguntingin juga. Jadi dibersihkan atau dipotong pakai gunting. Gini, jadi saudara, kita itu pasti kena gunting. Saudara siap atau enggak siap? Tapi cuma dua. Digunting itu apakah dibersihkan atau digunting karena tidak berbuah? Karena itu begini. Saya tahu waktu ini disampaikan bahwa Tuhan mau kasih tahu sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang menggunting kita untuk dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya kalau ada yang tidak lurus, diluruskan. Ada konsep yang salah, dibenarkan. Ada yang gak beres, dibereskan. Karena itu guntingnya lewat apa? Masalah. Karena itu saudara, jangan heran kalau kadang-kadang dalam saat ini, kenapa sih akhir-akhir ini masuk tahun 2016 kok kayaknya masalah terus. Saudara, itu gunting Tuhan buat kita. Saudara harus ngerti itu. Tujuannya cuma satu, supaya kita dibersihkan. Mungkin karena kita masih ada hal yang salah, sehingga Tuhan mau luruskan. Amin. Karena itu saudara siap gak siap? Saudara harus mengerti dulu, sekarang Tuhan sedang menggunting kita. Tapi doa saya, semua kita yang dibersihkan itu bukan karena mau dibuang. Bukan karena tidak berbuah, tapi mau dibersihkan supaya berbuah lebat. Karena itu Tuhan ingatkan, setiap kita punya kesempatan, punya chance. Saudara, sudah ada kesempatan, orang lain belum tentu bisa datang, belum tentu bisa beribadah, belum tentu bisa berdoa. Tapi saudara dikasih kesempatan, bahkan ada yang untuk melayani, untuk membantu. Saudara, lakukan. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Amin. Tuhan memilih kita secara spesifik. Apa yang Tuhan minta. Setiap orang unik. Punya kelebihannya, punya kekurangannya. Tuhan akan memakai keunikan kita melengkapi keunikan orang lain. Sehingga gereja itu komplit. Amin. Telunjuk, ada yang telunjuknya jauh tinggi, ada yang telunjuknya pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Sama-sama telunjuk, semuanya telunjuk. Tapi beda-beda. Nah itu kita. Karena itu malam ini Tuhan ingatkan. Satu, buat saya begini. Saudara, sekali lagi. Yang punya acara raja untuk perjamuan. Tugas kita ngapain? Datang, yaitu ganti pakaian. Apa maksudnya? Pakaian pesta. Wahyu, dikatakan Wahyu 3 ayat 18. Beli daripada aku lenan.
pakaian itu bicara mengenai apa? Pribadi kita, perubahan. Tuhan kasih gambaran gini, perjamuan kawin itu, yaitu bicara mengenai keselamatan. Waktu kita datang ke pesta, arti kita terima Tuhan Yesus. Waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, ada di pesta, Tuhan bilang, ganti pakaian, berubahlah. Kalau kita udah kenal Tuhan 5 tahun yang lalu, at least saudara harus menunjukkan bahwa saudara berbeda dari teman saudara yang tidak Kristen gitu loh. Amin. Masa sama-sama terus? Itu maksudnya. Berubahlah. Dikatakan berbuah. Berbuah apa? Pribadi lah. Perbuatan lah. Berbeda lah. Tunjukkanlah bahwa kita sekarang anak Tuhan, kita sekarang sudah berbeda. Itu maksudnya Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan periksa, dalam 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun gak ada perbedaan. Tuhan bilang ini gak ada buah-buahnya. Lihat aja Tuhan gunting. Semua kita sudah terima Tuhan Yesus. Berapa lama? Saudara harus ada peningkatan. Saudara terima Tuhan Yesus 5 tahun yang lalu dengan saudara sekarang orang Kristen 5 tahun yang lalu. Coba cek, bedakah atau sama? Tanya orang lain. Kalau saudara masih gak ada bedanya berarti saudara belum berbuah. Tapi kalau saudara udah ngelihat saudara sangat berbeda, oh dulu dia orangnya begini, sekarang orangnya jauh lebih baik. Itu baru kelihatan buahnya. Itu yang dimaksud dengan pakaian pesta. Dan itu harus terjadi. Karena sekarang Tuhan sedang melihat apakah kita sudah berganti pakaian. Bartimeus waktu dia dikatakan didoakan, dia sembuh, dia lepaskan jubahnya. Menunjukkan apa? Identitas yang lama dia tanggalkan. Saudara harus ada jelas perbedaan. Identitas sebelum anak Tuhan dan identitas setelah menjadi anak Tuhan harus ada perbedaannya. Amin. Karena itu kalau saudara ada perbedaan berarti saudara ini loh, saya sudah memakai pakaian pesta. Amin. Amin. Itu maksud daripada firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita. Lakukan apa yang harus kita lakukan yang dulu Tuhan pernah bicara kepada kita. Saudara, waktu Tuhan menggunting, kita dibersihkan. Kalau kita mau tidak lari, dibersihkan, kita makin berbuah. Berbuah ya untuk orang lain. Saudara akan manis buahnya. Lewat siapa? Teman-teman kita bisa lihat. Oh, dia sekarang berbeda loh. Dulu kalau sama deket dia amit-amit, sekarang luar biasa. Saya mau deket-deket dia. Itu perbedaan. Amin. Mari kita ngedukang kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah sampaikan apa yang harus hamba sampaikan Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan ingatkan kepada kami semua di tempat ini. Masih ada hal-hal yang lain. Tuhan, ada yang tidak berkenan, ingatkan. Atau malam ini, Tuhan atau Roh Kudus pernah berbicara untuk kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Biarlah Tuhan, malam ini Tuhan, ingatkan kembali. Kau berdoa juga Tuhan. Saat-saat Engkau mungkin sedang menggunting kami, mungkin ada konsep, ada cara hidup kami yang lama, yang salah, yang tidak berkenan. Roh Kudus malam ini ingatkan kepada kami, mana yang harus kami rubah di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kami berdoa, luruskan Tuhan, benarkan. Kalau kami ada yang salah, beritahu. Kami berani bilang Tuhan, didik kami Tuhan, bentuk kami. Lebih baik Engkau mendidik kami daripada kami berjalan tanpa Engkau berbicara. Kami tidak mau seperti undangan yang pertama,
Mereka diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan, tetapi mereka tidak datang, tidak mau datang. Tuhan, biar itu tidak terjadi kepada kami malam ini. Di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Materaikan apa yang kami dengar malam ini Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, mulai hari ini saat berbicara, menerangkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan waktu keluar dari tempat ini, hari demi hari, biar Engkau juga Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami kemana kami harus melangkah. Di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Biar berkati umat-Mu yang datang malam ini Tuhan. Biar Tuhan, kami minta ampun kalau kami salah. Suci yang kuduskan dengan darah Yesus. Dan Engkau memberkati berlimpah. Yang sekolah, yang bekerja. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.